Halo, perkenalkan nama saya Febriani Tajun. Saya dari program studi Pendidikan Ekonomi semester 3 Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Flores. Hari ini saya akan membahas tentang ekonomi Indonesia. Jadi sebelum kita mengetahui apa itu ekonomi Indonesia, kita pasti tahu dulu sejarah ekonomi di Indonesia. Sejarah perekonomian Indonesia adalah suatu catatan penting untuk melihat bagaimana perkembangan Indonesia dalam perjalanan waktunya. Kondisi perekonomian Indonesia ini mengalami berbagai dinamika seiring perputaran waktu. Hal ini relevan diungkap sebagai bagian untuk mengetahui realita perekonomian di Indonesia. Terus berikutnya kita akan belajar tentang ilmu ekonomi. Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam pembuatan keputusan atau penentuan pilihan dalam situasi pemilikan sumber daya ekonomi, baik alam, tenaga kerja, peralatan modal, dan keterampilan yang terbatas jumlahnya, yang memiliki sifat alternatif dalam penggunaannya untuk menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan manusia dengan optimal. Berikut sistem ekonomi. Sistem ekonomi merupakan cabang ilmu ekonomi yang membahas persoalan pengambilan keputusan dalam tatanan susunan organisasi ekonomi untuk menjawab persoalan-persoalan ekonomi yang mewujudkan tujuan nasional suatu negara. Menurut Dumairi, sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan. Dikatakannya pula bahwa suatu sistem ekonomi tidak harus berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan falsafah, pandangan, dan pola hidup masyarakat tempatnya berpijak. Sistem ekonomi yang diterapkan di Indonesia adalah sistem ekonomi Pancasila. Di dalam sistem ekonomi Pancasila ini mengandung beberapa arti, yaitu dari, oleh, dan untuk kepentingan rakyat yang masih di bawah pengawasan pemerintah. Perkembangan sistem perekonomian di Indonesia. Sistem perekonomian terjadi pada awal peradaban dengan karakteristik perekonomian subsistem. Orang melakukan kegiatan ekonomi, dalam hal ini produksi, yang hanya memenuhi kebutuhannya sendiri atau kelompoknya saja. Yang berikut, pada saat itu orang belum terlalu berpikir untuk melakukan kegiatan ekonomi untuk pihak lain, apalagi demi keuntungan. Kalaupun orang tersebut harus berhubungan dengan orang lain, sifatnya adalah barter untuk kepentingan masing-masing. Ada beberapa macam sistem ekonomi. Yang pertama, ada sistem ekonomi liberal kapitalis. Sistem ekonomi liberal kapitalis adalah suatu sistem yang memberikan kebebasan yang besar bagi pelaku-pelaku ekonomi untuk melakukan kegiatan yang terbaik bagi kepentingan individual. Jadi sistem ekonomi liberal ini, atau biasa juga orang sebut sebagai sistem ekonomi pasar, ini memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi. Jadi di sini orang yang menjual produk itu dijualnya dari pasar, harga pasar begitu. Yang berikut ada sistem ekonomi sosialis komunistik. Dalam sistem ekonomi sosialis komunistis ini kebalikan dari sistem ekonomi liberal kapitalis, di mana sumber daya ekonomi atau faktor produksinya dikuasai sebagai milik negara. Contohnya, pemerintah mengendalikan kegiatan ekonomi, semua keputusan terkait barang dan jasa yang diproduksi itu dari pemerintah. Yang berikut, sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran adalah kapitalisnya selalu lebih tinggi atau bobot sosialismenya lebih besar. Namun banyak pula yang goyah dalam ekonomi campuran. Kedua sistem ini kadang-kadang condong ke kapitalis. Jadi contoh dari sistem ekonomi campuran itu misalnya di berbagai negara termasuk di Indonesia, Singapura, dan India juga
memiliki perusahaan milik negara yang dikoordinir oleh perusahaan investasi dan modal. Di India juga terdapat investasi pemerintah terhadap kegiatan ekonomi. Ada juga sistem ekonomi komando atau sistem ekonomi terpusat. Sistem ekonomi komando atau terpusat adalah sistem ekonomi di mana peran pemerintah sangat dominan atau berpengaruh dalam mengendalikan perekonomian. Contoh sistem ekonomi komando yaitu negara komunis seperti di Korea Utara. Negara komunis ini contohnya sistem ekonomi campuran, misalnya adalah sistem ekonomi yang di berbagai negara. Ada berikut faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Yang pertama itu faktor produksi, faktor investasi, faktor perdagangan luar negeri, dan faktor kebijakan moneter dan inflasi. Sekian materi dari saya. Apabila teman-teman sekalian mau memberikan pertanyaan, silakan komen saja dan jangan lupa like dan subscribe. Selamat siang.